Bab 1 Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Dharma Sastra pada Catur Yuga 1. Dharma Sastranya Manu, Manawa Dharma Sastra. Untuk zaman Ketayuga Dharma Satar adalah sastra yang menguraikan tentang sumber-sumber hukum, dharma, dalam kehidupan manusia. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial agar masyarakat menjadi teratur. Dharma Sastra sebagai rujukan dalam hukum Hindu tujuannya agar masyarakat Hindu menjadi sejahtera dan menemukan nilai-nilai keadilan, sehingga terwujud kehidupan yang bahagia. 1. Dharma Sastranya Manu, Manawa Dharma Sastra. Untuk zaman Ketayuga, tidak ada manusia yang berbuat adharma walaupun hanya dalam pikiran. Zaman Ketayuga sering juga dinamakan zaman Satyayuga, yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup dalam kesetiaan yang diselimuti oleh kebajikan. Masa Ketayuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu tapa, pengekangan diri, yoga, samadhi. Masa Ketayuga ini berlangsung selama 1.460.000 tahun manusia dengan ketentuan masa berikutnya berkurang 1. Pada masa ini hukum yang berlaku adalah Dharma Sastranya Manu. 2. Dharma Sastranya Gautama. Untuk zaman Treta Yuga merupakan zaman kerohanian. Selanjutnya perubahan cara pandang masyarakat tentang kebenaran mulai berubah. Masa Treta Yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu jnana, ilmu pengetahuan. Persembahan jnana sebagai jalan persembahan dan bentuk penghormatan pada masa tersebut, karena orang-orang yang pandai dan terpelajar akan dihargai dan dihormati. Pada masa Treta Yuga hukum yang berlaku adalah Dharma Sastranya Gautama. 3. Dharma Sastranya Sanhalihita. Untuk zaman Dwapara. Pada masa Dwapara Yuga, manusia sudah mulai memiliki dua sifat, yakni sifat kebaikan dan juga kurang baik. Zaman ini diakhiri oleh pemerintahan Parikesit yang merupakan cucunya dari Arjuna. Masa Dwapara Yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu yajna, kurban. Pada masa tersebut pelaksanaan ritual yang diutamakan. Pada masa Dwapara Yuga hukum yang berlaku adalah Dharma Sastranya Sanhalihita. 4. Dharma Sastranya Parasara. Untuk zaman Kaliyuga merupakan zaman terakhir. Oleh karena itu, pada zaman Kaliyuga kepuasan hatilah yang menjadi tujuan utama dari manusia. Kata kali di dalam bahasa Sanskerta berarti pertengkaran atau percekcokan. Menurut Mas Minara, 1999, pusat-pusat perdebatan yang menghancurkan kehidupan manusia digambarkan dalam kitab Skanda Purana 17:1 antara lain pada minuman keras, perjudian, pelacuran dan harta benda emas. Masa Kaliyuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu dana. Pada Kaliyuga hukum yang berlaku adalah Dharma Sastranya Parasara. D. Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Sumber hukum yang menjelaskan tentang aturan-aturan hukum Hindu secara tegas terdapat dalam kedudukan Manawa Dharma Sastra. 1. Dharma Sastranya Manu. Untuk zaman Ketayuga. Masa Ketayuga kehidupan masyarakat ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu tapa, pengekangan diri, yoga, samadhi. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat, tapa, merupakan kebajikan pada masa Satyayuga. Ketayuga, zaman Satyayuga yang mengandung arti bahwa pada masa itu hidup dalam kesetiaan. 2. Dharma Sastranya Gautama. Untuk zaman Treta Yuga. Masa Treta Yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu Vnana, ilmu pengetahuan. Zaman Treta Yuga fokus nilai-nilai dharma yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri. Ajaran ini juga sebagai cara untuk melakukan penebusan dosa pada zaman Treta Yuga. 3. Dharma Sastranya Parasara. Untuk zaman Kaliyuga. Masa Kaliyuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu dana, misalnya harta benda material. Melaksanakan amal sedekah, danam, pada masa Kaliyuga adalah cara manusia untuk mencapai pembebasan.
3. Dharma sastranya Parasara untuk zaman Kaliyuga. Masa Kaliyuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus, yaitu dana, misalnya harta benda material. Melaksanakan amal sedekah, dana, pada masa Kaliyuga adalah cara manusia untuk mencapai pembebasan. C. Sloka-sloka Dharma sastranya sebagai sumber hukum Hindu. Sumber hukum yang menjelaskan tentang aturan-aturan hukum Hindu secara tegas terhadap dalam kedudukan Manawa Dharma Sastra 2, 10 dan 2, 6 merupakan dasar yang patut dipegang teguh. Srutistufi Neo Dharma Sastram Tufai Suritih Tes Sarvar Tesva Memshe Tbhm Darmo Hai Nirbabhau. Terjemahan, yang dengan Sruti ialah Weda dan dengan Smerti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber Dharma. Manawa Dharma Sastra 2, 10. D. Nilai-nilai Dharma Sastra di setiap yuga. 1. Nilai-nilai Dharma Sastra pada Satya Yuga. Pelaksanaan penebusan dosa yang ketat, tapa, merupakan kebajikan pada masa Satya Yuga. Ketayuga penerapan nilai ajaran Weda. Pada masa itu manusia hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan penuh dengan ajaran Weda. Dengan demikian keteraturan hidup dalam penebusan dosanya melalui tapa, yoga, dan meditas, sehingga kesucian spiritual pada masa itu sangat terjaga. Dengan demikian, sebagai manusia, nilai-nilai yang dapat kalian terapkan saat ini untuk membentuk sikap mental yang positif melalui pengendalian diri yang ketat dan selalu setia terhadap ajaran Dharma, nilai-nilai kebajikan. Antara lain: A. Disiplin untuk selalu berpikir yang bersih dan suci, Manacika Parisuda. B. Disiplin untuk selalu berkata yang baik, sopan dan benar, Wacika Parisuda. Dan disiplin untuk selalu berbuat yang jujur, baik, dan benar, Kaika Parisukal, baik sebagai individu maupun sosial. 2. Nilai-nilai Dharma Sastra pada Trita Yuga. Zaman Trita Yuga fokus terhadap nilai-nilai Dharma yang diajarkan melalui pengetahuan tentang sang diri. Kehidupan manusia fokus pada pengetahuan tentang sang diri menjadi budaya kehidupan pada zaman Trita Yuga. Melalui pengetahuan tentang sang diri tersebut, seseorang akan mampu mendapatkan kebahagiaan dan pelepasan dirinya dari penderitaan. Nilai-nilai kebajikan pada zaman Trita Yuga yang dapat diterapkan dalam kehidupan saat ini sebagai berikut. 1. Brahmacari adalah masa belajar dan pengendalian murni sesuai dengan kewajiban-kewajiban Brahmacari. Contoh penerapannya antara lain disiplin mengikuti arahan guru dan orang tua. 2. Gurun merupakan ajaran tentang kualitas proses hubungan guru dan murid. Contoh penerapannya, jika sebagai peserta didik, maka wajib menghormati, bakti, dan disiplin menjaga hubungan baik dengan guru. Guru yang dimaksud adalah guru rupaka orang tua, guru pengajian guru di sekolah, guru wisesa pemerintah, dan guru swadhyaya yang widhiwasa Tuhan Yang Maha Esa. 3. Nilai-nilai Dharma Astra pada Dwapara Yuga. Kehidupan manusia masa Dwapara Yuga fokus pada kurban keagamaan yaja menjadi budaya kehidupan. Melalui kurban suci keagamaan tersebut, seseorang akan mampu mendapatkan kebahagiaan dan pelepasan dirinya dari penderita. Nilai-nilai Dharma Astra pada Kali Yuga. 1. Sedekah berdana punya. Berdana punya melalui Dewa Yaja, Pitra Yaja, Hersi Yaja, Manusa Yaja, Buta Yaja, alam semesta. 2. Berbagi kepada sesama yang membutuhkan sebagai implementasi dari Manusa Yaga. Menghubungkan nilai-nilai ajaran Dharma Astra dengan Kali Yuga. Kali Yuga adalah salah satu zaman dalam siklus perkembangan zaman yang disebut Yuga atau Mahayuga. Berikut ini adalah hubungan antara ajaran Dharma Sastra dengan Kali Yuga. Manawa Dharma Sastra. Kitab ini membahas tentang prioritas beragama yang berbeda-beda pada setiap zaman. Pada zaman Kali Yuga, prioritas beragama adalah dengan melakukan dana punya. Zaman Kali Yuga adalah zaman yang diyakini sebagai zaman paling gelap. Pada zaman ini, diprediksi bahwa orang-orang berbuat dosa akan bertambah banyak, kebajikan akan meredup dan berhenti berkembang. Kesimpulan, Dharma Sastra merupakan kumpulan aturan kehidupan Brahmana yang seringkali berbentuk buku hukum metrik. Kitab Weda Sumti Manawa Dharma Sastra merupakan sumber utama yang menjelaskan mengenai sumber hukum Hindu Dharma. Tujuan dari hukum Hindu
adalah untuk menciptakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia.